Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah Kalkulus Berubah Banyak. Nah, kali ini kita akan mempelajari integral lipat. Nah, integral lipat pada dasarnya, pada konsep dasarnya sama dengan integral yang sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Nah, integral lipat itu ada dua. Yang pertama itu integral lipat atas persegi panjang. Maksudnya di sini, misalkan kita ada sebuah persegi panjang. Nah, ini ada sebuah persegi panjang. Nah, kalau untuk menentukan luasnya udah jelas panjang kali lebar. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ininya sama, tapi permukaan atasnya berbeda. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa dikatakan dengan menggunakan panjang kali lebar? Nah, disinilah letaknya fungsi integral untuk menentukan luas areal yang dibatasi oleh permukaan yang tidak persegi panjang. Tapi ini tetap dikatakan persegi panjang karena ada panjang, ada lebar. Cuman permukaannya ini yang berbeda. Nah, Anda bayangkan aja kalau ini terletak di dalam ruang 3 dimensi seperti ini. Nah, ini X. Nah, ini Y. Dan ini Z. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kalau gambar seperti yang ini, di dalam 3 dimensi, berarti kita bisa melihat misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah dia. Jadi, seperti ini. Nah, di mana nantinya yang kita cari di sini adalah berdasarkan kalau biasanya kan panjang kali lebar udah ketemu luas arealnya. Nah, kalau dia 3 dimensi, kalau di sini persegi panjang ini dalam 3 dimensi namanya kan balok atau kubus. Nah, kalau ini dalam 3 dimensi kita nggak tahu apa ini. Kalau ini persegi panjang, kok 3 dimensi dia balok atau kubus ya, balok atau kubus. Tapi kalau gini namanya apa? Nah, inilah dia. Jadi kalau permukaannya tidak merata, jadi kita mencari nilai volumenya dengan menggunakan integral. Nah, integral yang bagaimana? Nah, yang jelas di sini integralnya tergantung pada fungsi ini. Jadi kalau kita lihat di sini adalah volumenya integral volumenya sama dengan integral luas daerah permukaan dikali dengan tinggi delta Y. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini batasnya A, di sini batasnya B. Nah, ini kurang bagus. Seharusnya di sini batasnya C, di sini D. Nah, seperti itu. Jadi namanya volumenya adalah integral
luas areal. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita potong ini, kayak potong kue, kita iris, maka seperti inilah kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, jadi, ini hasil potongan ini kita ambil misalnya ya. Nah, jadi potongan ini kita ambil. Nah, inilah dia. Nah, berarti ini dia adalah ketebalan Y-nya. Jadi kalau volume itu luas areal ini, dikali ketebalannya. Atau kalau Anda sulit memahaminya, gini aja. Kalau saya buat seperti ini, misalnya kalau kubus kita buat misalnya balok atau kubus seperti ini. Nah, berarti luas areal ini dikali tinggi. Nah, luas kita anggap A aja, dikali tinggi, itulah volume. Sama dia. Nah, jadi luas areal ini sendiri, luasnya adalah, kalau di sini kita lihat, AY itu sendiri, AY, luas arealnya, integral dari, berarti kan panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar, berarti ini panjang kali lebar. Nah, berarti di sini integral dari fungsi f(x, y) dx. Nah, berarti fungsi ini sebagai y-nya. Nah, ini kan panjangnya dan ini lebarnya. Jadi ini bisa dikatakan ini panjangnya, ini lebarnya. Dikali dx. Nah, hasil yang kita peroleh berarti volume itu sama dengan integral. Nah, ini kalau I, maksudnya tingginya itu kan batasannya untuk Y, C dengan D. Nah, kalau ini A dengan B. Jadi volumenya seperti ini. Nah, F, X, Y. Nah, ini AY itu ini dia. Ya kan? Jadi Fx dx. Nah, ini sendiri jadinya dy dengan batasannya A, B, di sini C, D. Nah, ini sebenarnya awal mula mendapatkan integral lipat 2 atas persegi panjang. Nah, ini dia ya. Nah, jadi nggak usah khawatir dan nggak perlu Anda hafal rumus. Nanti akan terhafal dengan sendirinya. Nah, kita lihat contoh. Contoh gampang aja. Kita lihat contoh. Contoh 1. Tentukan integral dari, integral lipat 2 dari x kuadrat y dy dx. Nah, dengan batasannya 1/3, kemudian 0,2. Jadi Anda nggak usah khawatir istilahnya bagaimana Anda integralkan. Jadi kalau seperti ini, integralkan dulu terhadap Y, baru nanti diintegralkan terhadap dx. Nah, caranya kita lihat. Integral lipat 2 dari x kuadrat y dx, dy dx, nah, dengan batas 1,302. Nah, sama dengan, yang perlu Anda pahami adalah, kalau kita integralkan terhadap dy, maka x jadi konstanta. Nah, jadi integral yang pertama ini berarti
kita integralkan terhadap Y. Integral Y itu sendiri kan setengah. Masih ingat kalau rumus integral X pangkat N dx sama dengan apa? 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah, masih ingat ya? Saya kira Anda ingat, berarti di sini X kuadratnya tetap aja X kuadrat. Nah, karena dia konstanta, dikali integral dari Y itu setengah 1/2 Y pangkat 2. Batasannya 1, 3 dx. Nah, dx masih ada karena integralkan terhadap Y tadi ya. Nah, hasil yang kita peroleh sama dengan integral 0,2. Nah, kita buat kurungnya X kuadrat. Nah, ambil dulu yang bagian atas, saya kira udah ngerti karena udah pernah. Setengah kali 3 kuadrat dikurang X kuadrat dikali setengah. Nah, batas bawahnya 1 kuadrat. Nah, masih ada dx-nya. Sama dengan integral 0,2 dari ini berarti berapa? 9/2 X kuadrat dikurang setengah X kuadrat dx. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat integral 0,2 dari 9/2 kurang setengah itu berarti kan 8/2 X kuadrat dx. Sama halnya 8/2 itu artinya berapa? 4. Berarti 4x kuadrat dx. Nah, sekarang kita turunkan lagi dia terhadap X. Berarti 4 dikali, nah kalau X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3. Batasannya 0,2. Hasilnya berarti 4/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 4/3 dikali 0. Hasilnya adalah 4/3 dikali 8 sama dengan 32/3. Atau bisa kita selesaikan dengan pembagian biasa 10, 2/3. Masih ingat kan? Alah, kalau nggak bisa, harus bisa. Nih, kita lihat contoh. 32 bagi 3, 10. 30, sisa 2. 2 ini kan nggak bisa lagi bagi dengan 3, buatlah 2/3. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Contoh kedua. Nah, contoh 2. Integral lipat dari X tambah Y kuadrat dy dx dengan batasan 1, 2, kemudian min 1, 4. Nah, ini berarti kita integralkan dulu terhadap Y. Berarti integral min 1, 4. Nah, kalau integral terhadap Y, X itu adalah konstanta. Nah, kalau integral dari, nah, saya buat lagi rumusnya, integral dari C dx sama dengan apa? Ayo. C, X tambah J. Atau A lah. Biar nggak bingung. A dx berarti sama dengan AX tambah J. Nah, berarti di sini kalau kita integralkan terhadap Y, berarti X itu konstanta. Berarti hasilnya X, Y. Ya kan? Ditambah 1/3 Y pangkat 3. Dengan batasan 1, 2, dx. Nah, masih dx dia ya. Sama dengan integral
min 1 sampai 4, dari kita ambil yang batas atas dulu. X dikali 2 ditambah 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang X kali 1 ditambah 1/3 kali 1 pangkat 3. Nah, nanti kita buat kurung yang lebih menutup lagi, yaitu dx. Nah, hasil yang kita peroleh sama dengan integral min 1 sampai 4. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 2x tambah 8/3 kurang, langsung aja kita buat ini, kurang x. X kali 1, x kurang x, ini dikali ke sini lagi, berarti kurang 1/3. Nah, hasilnya, nah ini ada dx-nya, hasilnya adalah integral min 1 4. Nah, ini jadi 2x kurang x tinggal x, 8/3 kurang 1/3, jadi positif 7/3. Nah, ini masih dalam dx. Nah, hasil integralnya kita lihat lagi, sama dengan, nah integral terhadap x 1/2x kuadrat ditambah 7/3 x dengan batasan min 1, 4. Nah, hasil yang kita peroleh berarti 1/2 kali 4 kuadrat ditambah 7/3 kali 4. Nah, ini baru yang batas atas dikurang 1/2 dikali min 1 kuadrat tambah 7/3 dikali min 1. Hasilnya adalah, nih, biarkan aja dalam pecahan, 16/2 ditambah 28/3, 7 kali 4, dikurang, nah, min 1 kuadrat positif, kurang setengah. Berarti ini 7/3 kali min 1, min 7/3 dikali min, jadi positif 7/3. Hasilnya kita peroleh adalah, nah ini sejenis ini dengan ini, nah yang ini dengan ini, berarti kita peroleh 16 kurang setengah berarti 15/2 ditambah 35/3. Nah, hasilnya berapa kira-kira? Kalau ini 15/2 berarti 7,5. Kalau yang ini 31, 11, kalau 11 sisa 2/3. Nah, gimana caranya? Ayo. Atau dari sini kita samakan penyebutnya boleh juga, jadi 6. Nah, ini kan terlalu besar. Kalau saya suka seperti ini, 7 tambah 11, baru ditambah setengah tambah 2/3. Nah, gitu. Berarti sama dengan berapa? Di sini 18 tambah, nah baru kita buat di sini 6. 6 berarti di sini 3. Tambah di sini 4. Hasilnya 18 ditambah 7/6 sama dengan 18 tambah 1/6. Hasilnya 19. Yalah, 18 tambah 1, 19. 1/6. Anda langsung begini boleh juga. 6 bagi 2, 3. 3 kali 15, 45. Ditambah 6 kali 3, 6 kali 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 35, 70. Hasilnya berapa nanti? 115 bagi 6. Sama nggak hasilnya dengan 19/6?
Nah, coba Anda cek sendiri nanti, sama enggak. Oke, nah kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, coba buat sendiri contoh ketiga. Nah, harus bisa. Nah, ini Anda buat sendiri. X kuadrat tambah Y kuadrat dx. Nah, ini dx dy. Nah, dx dy. Yang salah ya, dx dy. Di sini 1, 2. Di sini min 1, 1. Berarti ini kan kita integralkan terhadap dx dulu, baru terhadap dy. Kalau yang tadi di atas, juga contoh di atas, terhadap dy dulu kan, baru terhadap dx. Nah, coba kalau kita integralkan terhadap dx, berarti y itu sebagai konstanta. Nah, ini harus bisa. Pokoknya integralnya terhadap dx, kemudian baru diintegralkan terhadap dy. Nah, sebagai kuncinya, hasil yang kita peroleh, kalau tidak salah, 5/3. Atau berapa? 16/3. Nah, coba dicari sendiri. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Anda baca, Anda telah berkali-kali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.